Rakyat Solo kan jadi bertanya-tanya, lah dolanan kok saumbiu. Semono akeh itu atau sebanyak itu. Ini di ruang kerja loh, bukan di rumah pribadinya. Ini kan menimbulkan tanda tanya besar. Ya semoga sih bukan menganggap problem-problem rakyat dianggap mainan. Itu yang penting. Lah mainan yang diberesi tadi loh. Orang ada hubungannya sama pemerintah. Lah apa akan dibawa buat ngisi ruang kerjanya sebagai wakil presiden di sana itu. Wah, ini sangat. Ada kejadian politik yang terbaru. Ini ada dua peristiwa yang belum lama ini terjadi berurutan. Ya, ini tidak ada kaitannya antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Beda itu. Tidak berhubungan sama sekali. Namun dua peristiwa itu sungguh memberi gambaran bagi kita semua. Ini kita simak ini ya. Ini peristiwa pertama itu soal mundurnya Gibran sebagai wali kota Surakarta. Dan peristiwa kedua itu surat edaran Rektor Universitas Islam Indonesia. Jadi gini, keterangannya begini. Saat Mas Wali mundur, itu para wartawan kan meliput. Ketika itu beres-beres ruang kerjanya di kantor wali kota Surakarta. Lah kok meja dan lemari kerjanya itu malah isinya itu mainan anak-anak truk. Ini mulai dari Lego itu Tamiya itu mobil kecil itu loh. Action figure, bendera, ya orang kan jadi salfok ya. Salah fokus itu loh. Ini janjiannya itu wali kota, guru taman kanak-kanak itu. Mainannya sembarang kali rada itu. Lah dalam pikiran pegawai, apakah tren pemimpin milenial ini modelnya ya begini ini? Yang anak-anak muda itu di ruang kerjanya itu isinya mainan, atau itu memang mainannya anaknya Jan Etes, anaknya Mas Wali yang ketinggalan di kantor. Jangan-jangan suka main di kantor. Tapi ya masa iya anak-anak main ke kantor wali kota, ketinggalan di kantor bapaknya mainan segitu banyak kan ya tidak mungkin, dan ditata rapi. Nah, malah bila diperhatikan nih, kalau kita perhatikan seksama itu dokumen maupun buku-buku di ruangannya malah nggak begitu banyak. Ini kantor atau toko main. Nah itu satu kardus air mineral yang gede itu sampai nggak cukup buat ngangkut koleksi mainannya. Penuhnya mainan di ruang wali kota, jadi pembicaraan banyak orang tentunya itu malah seluruh Indonesia denggumun. Ya senyum-senyum lah orang-orang ini kalau melihat peristiwa itu. Bukankah jika ada tamu misalnya, dan tamunya wali kota itu kan bukan tamu yang sembarangan, pasti kan ya ada menteri, ada pejabat, atau pejabat yang berkunjung ke ruang kerja Gibran. Apa Gibran nggak merasa gimana gitu? Ada mainan mobil-mobilan, ada patung-patung kecil-kecil dan bendera. Rasanya piye kalau saya membayangkan yuk. Piye gitu loh. Ya memang sih kita tidak boleh terpengaruh atas persepsi orang. Hanya perasaan begawan jadi agak janggal itu. Kepala daerah itu kan bekerja demi mensejahterakan rakyat. Banyak urusan yang berhubungan dengan rakyat. Dia mesti banyak pengetahuan, banyak baca buku, punya ilmu, nyari referensi-referensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di daerah. Lah nek ruang kerjanya penuh mainan, dapatnya cara ngatasi persoalan publik apa dengan cara bermain Tamiya gitu. Nah, apakah di sela-sela pekerjaannya Gibran ini menyisipi bermain-main itu kayak anak kecil itu untuk menghilangkan suntuk stres, atau dengan melihat mainan itu ide-ide nyari solusi jadi ketemu. Ya kayak Om Begawan aja lah kalau mau nulis puisi gitu kalau belum udut belum dapat atau begitu. Nah, ini baru tahu tuh ada individu cara bekerjanya dengan ngelihat mainan kan baru saat ini saya. Di mana banyak tempat kerja, biasanya ruang kerja yang di perkantoran itu ya dipenuhi dokumen atau buku-buku.
Apalagi sebagai kepala daerah, setidaknya ruangan dipenuhi berbagai penghargaan atas prestasinya, piala-piala dan sebagainya. Nah, zaman modern sekarang loh ini, orang butuh banyak literasi, bahan bacaan, sumber pengetahuan. Ya memang sih ada Google, tapi kan ribet. Untuk membantu dirinya sebagai pejabat menjalankan tugas. Lalu kadang loh, yang banyak pengetahuan saja, pengetahuannya cukup, masih kesulitan menyelesaikan pekerjaannya. Kadang-kadang pekerjaannya tidak sesuai dengan basicnya, perlu literasi buku yang lain. Nah pas dulu saat Pak Jokowi beres-beres ruang kerjanya, baik saat jadi wali kota Surakarta maupun waktu dilantik gubernur, atau saat mundur dari gubernur mau dilantik presiden, nggak ada tuh mainan di ruang kerjanya. Atau mungkin berhubungan dengan pekerjaan lama itu ya nggak ada tuh. Pak Jokowi kan di kayu itu, nggak ada itu gergaji, catut, tangga, ada itu. Paling ya 1-2 miniatur gedung gitu. Atau miniatur pesawat itu buat pemanis ruangan. Beda lagi ruangannya bos mainan. Ya pasti isinya mainan truk itu bisa kita maklumi gitu loh. Lah rakyat Solo kan jadi penasaran, penisirin ini betul ini. Rakyat Solo kan jadi bertanya-tanya, lah dolanan kok saumbiu, semono akeh itu, atau sebanyak itu. Ini di ruang kerja loh, bukan di rumah pribadinya. Ini kan menimbulkan tanya itu, tanda tanya besar. Ya semoga sih, bukan menganggap problem-problem rakyat dianggap mainan. Itu yang penting. Sehingga tidak pernah ada yang serius dalam menjalankan tugas. Ya janganlah, pasti tidak begitu. Memang banyak itu, buku atau referensi di ruang kerja. Itu tidak mencerminkan cara seorang bekerja, mungkin hanya untuk pajangan, bukan untuk dibaca. Nah, dan tidak pula menjamin lah, kerjanya selalu bagus, orang yang majang buku, ya belum tentu. Atau mungkin di setiap waktu longgarnya buat membaca buku koleksinya. Lah ini, ya minimal begitu, bila banyak bahan bacaan, literasi, literatur, akan mendorong seseorang kepala daerah itu belajar dari bacaan yang tersedia. Lah mainan yang diberesi tadi loh, orang ada hubungannya sama pemerintah. Lah apa akan dibawa buat ngisi ruang kerjanya sebagai wakil presiden di sana itu? Wah ini sangat, wah pegawai ya nggak tahu itu. Apa mau dipajang di sana? Ruang kerjanya kan semakin lebar itu, makin luas tuh. Luasannya juga beda dengan kantor wali kota Surakarta. Pasti ruang kerja wakil presiden itu ora umum ambone. Dan bisa jadi koleksi mainannya akan ditambah. Kalau memang dia hobinya ngumpulin Tamiya, patung, bendera dan sebagainya. Ya itulah. Sebagai rakyat itu cuma bertanya ada apa tuh. Nah, dia juga menegaskan bila tidak ingin menempati rumah dinas wakil presiden. Lah ya iya, ketika di Solo ya tidak mau menempati rumah dinas wali kota. Omahe luweh luas, luweh indah, luweh keren, komplit kok. Ya dengan alasan ya rumah dinas biar buat aktivitas warga. Lah kadang ini jadi aneh. Lah rumah dinas dibangun memang buat kepentingan pejabat yang bersangkutan harusnya. Lah bila dikosongkan kan malah orang bermanfaat atau mubazir. Nah, soalnya operasional rumah dinas itu ditanggung negara loh. Orang ditanggung yang pakai loh. Kalau tinggal di rumah sendiri, apa negara tidak menanggungnya? Nah ini pertanyaannya. Dan sementara anggarannya disediakan. Bila di rumah pribadi juga ditanggung negara, lah tidakkah ini berpotensi terjadi pemborosan? Bisa terjadi penggunaan anggaran yang tidak semestinya itu bisa dikategorikan orang cetel loh itu. Ini rumah dinas dibayar kok. Rumah pribadi operasionalnya ya dibayar kan repot. Nah sekelas presiden dan wakil presiden nanti semua kebutuhan pribadinya ditanggung negara. Nah, nggak tahu toh. Nek tinggal di rumah sendiri jadi tanggungan negara atau tidak. Nah, ini pertanyaan dan masyarakat harus paham, harus tahu. Semoga tidak dianggap itu mainan loh. Nah, ini pesan dari masyarakat melalui Om Begawan. Lantas Gibran merasa bebas maunya sendiri nanti jadi wakil presiden. Rakyat diabaikan bahaya. Nah, apa kaitannya dengan peristiwa kedua? Tadi peristiwa pertama.
Ya, biar jadi pembelajaran kita. Nah, ini peristiwa kedua ini sangat penting ini. Itu tentang edaran surat Rektor Universitas Islam Indonesia, UII, Pak Profesor Fahul Wahid, ST, MSc, PhD, meminta seluruh jajaran akademika UII menghapus semua gelar dalam surat dokumen. Ini. Nah, produk hukum selain ijazah, maksudnya adalah semua yang terkait dirinya hanya dituliskan namanya saja, tanpa embel-embel gelar apapun, ben singkat, nek ngomong, nek memanggil ora usah nganggo bla 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 bla. Oh, ini beneran kan keren, bagus. Dan surat itu hanya berlaku buat dirinya sendiri loh, termasuk jika memanggil. Boleh memakai nama Pak, atau Le, atau Mas, atau Bro, dan lain-lainnya. Dia bebas tanpa embel-embel. Beliau itu merasa tidak nyaman. Dan ada batasan bila dipanggil dengan sebutan rektor, apalagi prof itu. Gelar itu tidak relevan buat korespondensi, surat menyurat atau pembuatan dokumen. Itu menurut Pak Profesor. Gelar yang melekat di dirinya itu lebih membutuhkan tanggung jawab akademik, bukan sebagai penghambaan atas gelar itu. Nah, Pak Fathul itu berharap langkah kecilnya menjadi gerakan kolektif mendeklarasikan jabatan profesor ini. Dan lebih menekankan jabatan profesor sebagai tanggung jawab amanah akademis. Nah, upaya ini juga meminimalisir sebagian kelompok ini, termasuk para politisi atau pejabat negara, ngejar-ngejar jabatan profesor. Kan yang terlihat lebih ke status sosial dibandingkan rasa tanggung jawab untuk menanggung beban dari gelar yang dia sandang itu. Bagi Begawan, langkah Pak Fathul Wahid ini bagaikan tamparan ke semua kalangan yang memberi penghormatan berlebihan pada orang yang punya gelar, termasuk para pejabat negara itu. Ben ketok wah. Sementara di sisi sebaliknya, mereka itu rasa tanggung jawabnya kurang. Apa gelar yang disandangnya itu? Bila disangkut pautkan dengan beres-beresnya ruang kerja Mas Gibran yang mau jadi wakil presiden, yang tanpa malu-malu memberesi mainan sembari direkam banyak wartawan. Itu bagian yang juga dimaksud Pak Fathul tadi. Apa hubungannya? Nah, pejabat publik itu yang ditunggu adalah rasa tanggung jawabnya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, bukan malah mendorong rakyat membahas yang tidak seharusnya, mubazir. Andai kata Mas Wali memang hobi mainan misalnya, karena masih bocil gitu loh. Ya saat ditembungi wartawan beres-beresnya mau diliput, ya singkirkan dulu lah itu mainannya. Kan bisa minta istri atau orang terdekatnya beresin mainan itu kan. Atau relawannya kan banyak itu beres-beres mainan itu. Sehingga saat bareng wartawan, ada pertanyaan tanya jawab, nggak malah nyolok moto, ruang kerjanya isinya mainan. Yang ngurus 500-an ribu warga Solo sembari sesekali mainan, it's okay lah, nggak apa-apa. Mau 500.000. Nah, tapi 5 tahun ke depan, yang diurus tuh 280 juta rakyat Indonesia loh. Berapa kali lipat jumlahnya dari warga Solo. Termasuk urusan anggaran. APBD Solo kan bertahun hanya 2,2 triliun. Sedangkan APBN kita tuh 3.325 triliun. Wes, berapa kali lipat coba? Bu, ya usahakan memantaskan diri pada levelnya. Tahu kan hubungannya tentang kepantasan yang disampaikan oleh Pak Prof tadi dari UII. Pasti panjenengan paham. Inilah pesan Begawan dalam Ngompol. Salam Ngompol, salam Begawan. Dadah.